Nah, saudara semua, warga jemaat GPM Silo yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kepada kita kehidupan sampai saat ini, dan kita akan memulai seluruh aktivitas kita, tugas dan pekerjaan kita. Dan karena itu saya mengajak kita untuk menjadikan Tuhan yang utama. Dan hari ini kiranya kita semua mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kebaktian buka usaha. Selamat menjalani perjuangan ini, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, untuk mendasari seluruh perjuangan kita di usbu yang baru ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, begini bunyi firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya membangun hidup bersama dengan orang lain bukanlah hal yang mudah. Sebab kita memiliki masing-masing karakter atau masing-masing sifat yang turut mempengaruhi dalam relasi yang kita bangun. Sekalipun demikian, Alkitab mengatakan agar kita membangun hidup bersama sebagai sebuah persekutuan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu perlu ada kerendahan hati untuk mengakui kelebihan, kemampuan orang lain, pendapat yang berbeda, dan juga kita harus belajar dari orang lain punya kelebihan-kelebihan. Hanya dengan begitu kita bisa berjalan bersama dengan sesama kita dengan hati yang tulus dan tidak dalam kepura-puraan. Ayat 2 dari bacaan tadi saya bacakan sekali lagi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata beban secara fisik atau jasmani, misalnya terkait ekonomi, kebutuhan-kebutuhan keluarga, dalam persaudaraan adik kakak, atau kawan-kawan kita. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya terarah kepada pertumbuhan rohani orang percaya. Sebab kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita juga pasti memiliki beban terhadap orang lain. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, hanya memikirkan kepentingan diri kita, tetapi kita juga terbeban dengan orang lain.
Dari firman Tuhan yang mendasari gerak langkah kita di usbu yang baru ini, kepada Bapak Ibu Basudara juga kepada saya diingatkan bagaimana membangun hidup bersama. Kita mestinya memiliki roh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi, kerendahan hati sehingga kita tidak merasa dengan kelebihan kita bisa merendahkan orang lain. Dengan kemampuan kita menganggap orang lain lemah. Justru dalam sebuah kesadaran bahwa hidup, kemampuan, kelebihan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, maka kita pergunakan itu untuk menolong orang lain. Hanya dengan begitu kita bisa berjalan bersama tanpa merendahkan orang lain, tanpa meninggikan diri sendiri, dan dengan tulus membangun kasih persaudaraan. Ini bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Basudara. Kenapa demikian? Karena memang kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk memikirkan diri sendiri saja, kemudian kita bersaing. Memang bersaing bukanlah hal yang negatif. Tetapi kalau kita bersaing dengan motivasi yang salah, itu yang bisa merugikan orang lain, juga sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Dikatakan pada ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara-saudara, sesungguhnya kita menjadi berarti justru karena ada orang lain di samping kita. Suami menjadi berarti karena ada istri yang cakap. Istri menjadi berarti karena ada suami yang bijaksana. Anak-anak menjadi berarti karena ada orang tua yang dengan roh Tuhan membimbing mereka. Kita semuanya menjadi berarti karena ada orang-orang terkasih di sekitar kita yang Tuhan izinkan menjadi bagian hidup kita. Kalaupun orang-orang di sekitar kita mengecewakan, menyakitkan, tidak sesuai dengan harapan kita, justru dalam keadaan seperti itu menjadi sarana bagi Allah untuk mendewasakan kita. Berhadapan dengan orang-orang yang mengecewakan, yang menyakitkan, sejauh mana kita menerima kenyataan itu? Sejauh mana kita belajar bersabar, menjadi dewasa menyikapinya? Bukan dengan emosional, bukan menceritakan kesalahan orang lain kepada orang lain lagi, sehingga sikap-sikap yang seperti itu bisa merusak persekutuan. Bapak Ibu Basudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya komitmen, punya tekad untuk membangun persekutuan bersama, Tuhan pasti menolong kita. Karena memang kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, dan kita masih ada di bumi ini. Kita tidak hanya perlu mengeluh, kenapa dunia begini, kenapa kenyataan tidak adil, kenapa ketidakbenaran ada di mana-mana. Kita justru dihadirkan di sini untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebenaran, menegakkan keadilan. Pertama-tama dari lingkungan di mana kita ada, keluarga, rumah tangga, tempat pekerjaan, di gereja, ruang lingkup yang kecil, kemudian ke ruang lingkup yang lebih besar. Sejauh mana tanggung jawab itu kita lakukan? Memang kita tidak akan membahas seluruh ayat ini, tetapi saya mengambil ayat yang terakhir dari bacaan kita ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang pertama, Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan. Kesempatan itu anugerah dari Tuhan dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan sampai kapan, karena yang paling penting harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bersyukur atas kesempatan. Kedua, mengisi kesempatan itu dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat, agar persekutuan kita bisa bangun lebih baik dari hari ke hari, dan tentu Tuhan berkenan akan hal itu. Yang kedua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi kita sebenarnya tidak memilih-milih kepada orang ini saja, orang itu saja, keluarga kita saja, satu kampung saja, satu jemaat saja, tapi kepada semua orang. Setiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan. Hari ini dengan siapa, besok dengan siapa, di sepanjang usbu ini.
kita tidak merencanakannya. Mungkin ada yang kita rencanakan terkait dengan pekerjaan, saya harus bertemu dengan siapa. Terkait dengan pelayanan, saya harus bertemu dengan siapa. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan taruh untuk bertemu dengan kita, bersentuhan dengan kita. Bagaimana respons kita? Jika orang yang datang atau yang bersentuhan dengan kita itu adalah orang yang iri hati kepada kita, orang yang menceritakan keburukan kita, orang yang tidak suka kepada kita, bagaimana sikap kita? Alkitab dengan jelas mengatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang membenci kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa demikian? Karena mulai dari persekutuan yang terkecil, kita mengembangkan kasih kita, menumbuhkan solidaritas kita. Kalau persekutuan yang kecil itu sudah baik, sudah mapan, maka kita akan bisa mengembangkan sayap kita keluar lebih lebar, lebih luas. Semakin banyak orang mendengarkan firman kebenaran ini, semakin banyak orang terberkati. Sejauh mana kita menyambut firman Tuhan ini dan mau melaksanakannya, jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tapi hari ini kita hidup seperti hari kemarin, hari esok hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berjuanglah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.